Oke, baik saya lanjutkan. Oke, tadi kita sudah melakukan beberapa handling data untuk mixing data dan lain sebagainya. Dan juga untuk duplicate. Yang selanjutnya kita lihat hasil dari duplicate tadi, hasil dari apa namanya tadi encoder, hasil dari encoding, label encoding, kita lihat kita lakukan value one lagi. Nah, tadi wait, ini belum taran tadi. Nah, ini kan yang sebelum label encoding saya jalankan. Ini yang sudah saya jalankan. Oke, jadi ini kita menggunakan label encodingnya. Kenapa kok ada gini-gininya? Nah, sebenarnya ini sudah saya lakukan, sudah kita lakukan tadi yang namanya uh, scalar, standar scalar. Jadi saya sudah melakukan beberapa standar scalar. Jadi untuk mengembalikan datanya seperti semula, kita run datanya lagi. Setelah kita run, ini nggak usah. Ini nanti kita run. Untuk filenya kita run juga. Ini kita run. Ini kita run. Nah, ini untuk label encodernya. Run juga. Oke, untuk data sudah kembali normal. Untuk duplicate tadi sudah kita cek, nggak ada. Dan kita cek lagi untuk datanya. Ya, sekarang udah tidak ada angka di sini. Sudah tidak ada objek di sini. Jadi semuanya sudah berbentuk angka. Oke, yang selanjutnya kita buat pie chart lagi untuk pembuktiannya lagi. Sudah tidak ada string, hanya berbentuk angka saja di sini. Nah, oke. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Di sini saya melihat columns-nya ada berapa columns. Jadi menggunakan data.columns. Lalu untuk data info tidak perlu. Jadi sudah kita lakukan data info. Dan di sini kita melihat korelasi antara data. Korelasi antara data ini sangat penting. Jadi ada yang namanya autokorelasi, di mana jika ada dua data yang korelasinya sama-sama tinggi, kita bisa menggunakan salah satunya aja untuk menjadikan targetnya itu. Nah, ini kita lihat untuk nomor sama subjek ID itu pasti korelasinya dekat lah ya. Karena ya sama-sama lah. Di sini bisa dibuktikan untuk nomor dengan subjek ID, korelasinya adalah 0,95. Jadi sudah dekat, sudah tidak perlu dilihat. Nah, ini memang kecil. Kalau kalian ingin melihat ini dengan secara besar, kalian bisa melakukan di offline menggunakan Python biasa dan melakukannya dengan menggunakan Visual Studio Code atau lain sebagainya. Di sini yang korelasinya besar adalah ini. Untuk nama sama subjek ID ini seharusnya di-drop aja karena tidak dibutuhkan. Yang korelasinya besar adalah hypertension dengan systolic blood pressure. Jadi tekanan darah itu pasti berkorelasi lah ya dengan hipertensi. Dan juga untuk berat badan itu berkorelasi dengan BMI. Jelas ya, BMI dengan berat badan itu berkorelasi dekat. Lalu yang selanjutnya korelasinya dekat lagi adalah hipertensi dengan diastolik ya, tekanan darah juga. Ini nih, kita cari lagi antara cerebral sama cerebro itu berkorelasi dekat dengan year juga, dengan age, dengan umur. Jadi kita akan menggunakan fitur-fitur, kita akan menggunakan kolom-kolom yang korelasinya dekat. Itu yang warna hijau-hijau, kuning-kuning itu kita tidak akan pakai karena korelasinya tidak dekat. Oke, yang selanjutnya. Oke, setelah itu ini untuk random saja, untuk random data tidak perlu diperhatikan. Ini saya menggunakan brainwave, brain activity. Nah, di sini untuk kolomnya, untuk kolomnya yang pertama kita akan mendeteksi outlier yang ada di dalam data kita. Misalnya, outlier itu bertujuan untuk apa sih? Jadi kita akan mengetahui, jadi outlier itu kita akan tahu data kita itu ada data yang terlalu nyempil apa enggak. Misalnya
datanya nih, data kita itu orang-orangnya berusia 17 sampai 35 tahun semua gitu. Tiba-tiba ada orang yang umurnya 90. Nah, kalau dilihat ini antara 17 sama 35 itu kan di sini kan. 17 35. Datanya gini-gini terus, ada yang 90 itu jauh di atas gitu. Itu namanya datanya terlalu nyempil ke atas. Biasanya kita menggunakan bot plots, box plot. Kalian bisa menggunakan ini scatter plot boleh. Sebebas kalian mau menggunakan apa. Oke, jadi ini outlier-nya. Sorry. Mana tadi? Nah, ini outlier-nya. Jadi ada beberapa outlier. Ini untuk di data Hague. Ada data yang Hague itu outlier-nya 2. Ini sebenarnya bisa dihapus aja, nggak apa, dijadikan 0 aja, nggak apa-apa. Lalu di Wake ini juga ada 3 outlier-nya. Nah, systolic ada 2. Nah, seingat saya ini ada data yang outlier-nya banyak. Nah, ini diastolic, datanya outlier-nya banyak. Dan juga ini loh, yang banyak juga adalah di BMI-nya. Outlier-nya terlalu banyak. Nah, caranya yang pertama adalah dihapus. Outlier tersebut dihapus gitu. Ada yang cara pertama menggunakan apa namanya IGR, bisa menggunakan IGR. Lalu yang kedua adalah menggunakan median. Yang tadi saya katakan di data describe itu penting kan. Nah, itu soalnya mediannya digunakan untuk menghapus outlier. Nah, makanya perlu jadi perlu untuk melihat median itu perlu. Ini kita run. Nah, bisa dilihat nah kan. Nah, outlier-nya yang heart rate itu udah nggak ada. Diastolik juga nggak ada, untuk sistolik nggak ada. Ya ini yang weak ini masih ada dia. Outlier-nya nakal emang nggak mau dihapus. Nah, yang high juga udah nggak ada. Oke, ini selanjutnya adalah mengganti dengan nilai median. Gitu. Outlier-nya diganti dengan median. Ini ada yang kalau median tetap BMI sama yang weak kalau nggak salah tadi. Ini masih ada. Nah, kemarin keputusan kelompok kami itu outlier-nya tetap ditetapin aja, udah nggak usah sulit-sulit. Setelah itu kita lihat. Nah, untuk kalau menaik untuk data frame-nya kita lihat untuk plotting-nya. Setelah itu saya buat variabel baru untuk data 1 untuk penggantian outlier sudah ya. Jadi untuk ini penggantian outlier juga untuk memperbaiki dan memperbagus, mempercantik modelnya, nanti akurasi modelnya makin bagus. Lalu yang selanjutnya kita ke data 1. Nah, jika dilihat untuk data 1, persebaran datanya itu seperti ini. Lah, bisa dilihat kan? Lihat, persebaran datanya itu jelek banget. Ini kalau saya zoom, direct persebaran data. Nah, persebaran datanya itu seperti ini. Nah, tidak karuan. Ada yang di rentang 200, ada yang di rentang 100, ada yang di rentang 0 sampai 100, bahkan ada yang nyampil banget sampai di rentang 400. Nah, itu buruk. Jadi itu buruk untuk model kita. Sehingga perlu dilakukan yang tadi yang direkomendasikan adalah normalisasi data. Normalisasi data yang populer itu ada 2 cara. Yang pertama adalah min-max. Min-max itu menggunakan min dan max. Jadi, namanya min-max ya. Nah, min-max itu menggunakan jadi ketika tadi kalian melihat data describe tadi di atas, describe dari data kalian. Ini kan ada yang nilai min-nya berapa, nilai max-nya berapa. Jadi nilai min dikurangi nilai max dan juga dibagi-bagi gitu untuk melakukan normalisasi. Yang kedua, yang populer itu menggunakan standar scalar. Meskipun ada yang selanjutnya ada menggunakan z-score. Jika kalian melakukan dengan manual, bisa menggunakan z-score, lalu ada juga menggunakan sampling apa gitu. Tapi yang biasa saya gunakan itu adalah min-max dan juga standar scalar. Bedanya apa standar scalar sama min-max? Kalau kalian play lagi di menit-menit pertama, itu datanya ada yang minus 0,1 sekian gitu. Itu menggunakan standar scalar. Nah, itu bedanya. Nah, kalau min max juga sama, bisa aja sampai 0, apa sih tujuannya ini? Tujuannya adalah agar data itu rapi sebaran datanya. Kalau gini kan orang juga nggak enak gitu kan. Kalau habis ngitung 100 langsung ngitung ke 1000 gitu kan, habis ngitung 73 langsung ngitungnya ke 230 gitu kan nggak enak. Jadi itulah kita perlu melakukan
yang namanya normalisasi biar sebaran datanya lebih bagus, lebih baik dan rapi. Oke, yang pertama menggunakan min-max. Di sini caranya gampang banget, caranya gampang banget. Kalian pilih dulu. Oke, sini udah serius. Kalian pilih dulu kolom mana yang mau kalian gunakan untuk untuk scaling gitu, untuk scaling data. Di sini kolom yang mau saya gunakan untuk scaling data yaitu height, weight, lalu ada systolic, ada diastolik, heart rate, sama BMI. Ini adalah kolom-kolom yang nanti akan saya masukkan ke fitur. Untuk kalian yang masih tugas biasa untuk scaling, untuk normalisasi, kalian masukin semua aja kolomnya nggak apa-apa. Tapi ini karena saya juga untuk modeling, untuk membuat model machine learning, jadi saya menggunakan data-data yang akan saya masukkan sebagai fitur, yaitu yang tadi tinggi, berat, lalu tekanan darah sistolik dan juga diastolik, juga untuk detak jantung dan juga BMI-nya. Nah, saya di sini menggunakan min-max dari Xcolor, di preprocessing Xcolor, import min-max. Nah, di sini sama, saya ketikkan seperti tadi yang label encoding. Nah, itu saya ketikkan di min-max ini. Scalar sama dengan min-max scalar. Lalu dipanggil, ini saya menggunakan for i in column, berarti semua kolomnya itu saya normalisasi, saya fit transform, jadi saya preprocessing. Dan juga ini adalah nama kolomnya. Kalau misalnya kalian menggunakan cara manual adalah satu persatu gitu. Ini misalnya kamu mau membuat scaling, kalian mau menormalisasi satu kolom saja. Normalisasi satu kolom saja berarti data 2 sama dengan scalar dot fit underscore transform, langsung copy ya, dot fit underscore transform, biar gak typo, menghindari typo. Nah, misalnya kalian mau hig saja yang kalian scaling, ya udah berarti di sini adalah data 2 hig. Oke, ini tak komen dulu aja. Nah, kalau dilihat data 2.hig, terus kalian print data 2 hig-nya, sorry. Nah, duh, kayak iso ini. Bisa nggak ya? Seharusnya. Oh, sorry. Data 2. Nah, kan. Nah, ini. Tadi ada beberapa langkah yang skip. Jadi kalau kita melihat data hig-nya seharusnya yang hig, kalau kita lihat di awal tadi head-nya, hig-nya itu 152 cm, 157 cm, 150 cm. Itu sekarang dia menjadi ini. Nah, datanya dia menjadi ini 0,137. Ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari proses min-max tadi. Kalau manualannya pasti ada, kalian pasti diajari di statistika dan juga diajarkan di analis data atau data wrangling dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kalian mau manual satu persatu, jadi kalau satu persatu berarti banyak tabel yang harus kalian scaling gitu. Sorry, banyak tabel yang harus kalian fit transform. Nah, aku maunya daripada aku satu-satu repot-repot, langsung tak kasih perulangan. Nih makanya pentingnya Alpro, pemahaman di Alpro, algoritma program datar, aku menggunakan perulangan di sini. Jadi semuanya sudah saya transform. Dari data yang awalnya gini, setelah di scaling, setelah di scaling, datanya lebih rapi. Meskipun ada yang terlalu naik ini ya, ini ada terlalu naik itu subject ID. Bisa jadi drop di sini, bisa jadi drop seperti tadi, seperti mana yang tadi ya? Oh,
Ini ada subjek ID-nya karena dia, nah ini, karena tadi ini nggak tak run lagi, nggak tak run ulang, jadi subjek ID-nya dia ngikut lagi. Data satu dot drop. Nah, bisa dilihat yang tidak saya normalisasi adalah age. Nah, di sini yang saya normalisasikan hanya height, weight, systolic, diastolic, atau juga BMI. Nah, yang tidak saya normalisasi adalah yang age. Jadi age-nya itu masih berada di terlalu tinggi ini. Oke, gitu. Sebelumnya datanya yang seperti ini, datanya tadi yang masih amburadul ngomongnya. Nah, ini sudah dinormalisasi. Data satunya udah dinormalisasi, jadi udah kemasuk di sini. Nah, yang sebelumnya udah di apa namanya, kita tadi yang kalian lihat ya, untuk datanya kan terlalu amburadul tadi kan, sebarannya terlalu tinggi. Kalian bisa apa namanya, kalian bisa ulangi di menit-menit sebelumnya, dan ini sudah lumayan bagus, sudah lumayan cantik ini datanya. Lalu yang kedua adalah caranya menggunakan standard scaler. Standard scaler itu sama caranya menggunakan fit aja. Saya menggunakan for looping juga di sini. Dan kalau di standard scaler yang tadi awalnya seperti ini, sebelum saya outlier yang saya hapus, dan ini dia jadinya kayak gini. Sama. Jadi standard scaler sama. Ini bedanya edge-nya. Edge-nya ini saya ubah. Edge-nya juga saya normalisasi. Kalau datanya kalian lihat, di sini ada edge, height, weight, systolic, sama diastolic, heart rate, sama BMI. Kalau dinormalisasi, datanya akan jauh lebih rapi. Nah, ini kalau saya perlebar, nah, jadi datanya hanya di rentang 3, di rentang 3 saja, sama di rentang 2, 3 sampai min 3. Ini dinormalisasi, dan ini ada garis lurus ini, tuh biasanya untuk analisa lebih lanjut, tapi kita bahas di next video aja kalau ada request. Oke, untuk normalisasi itu saja. Untuk tadi kita untuk yang kedua ini kita belajar tentang mengatasi outlier. Yang selanjutnya kita juga belajar tentang normalisasi. Oke, terima kasih.